Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi Menteri Keuangan Purbaya. Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan aspirasi buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua ditetapkan sebesar 0%. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dalam pertemuan itu, Said Iqbal menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua atau JHT ditetapkan sebesar 0%. Menurut Said Iqbal, Menteri Keuangan merespon positif masukan tersebut dan berencana meninjau ulang kebijakan pajak JHT dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Aspirasi ini dikatakan akan dikaji ulang bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Said Iqbal juga menegaskan pihaknya akan menunggu hasil kajian Kementerian Keuangan sebelum ada keputusan resmi terkait usulan tersebut dan mengungkapkan tidak akan ada aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kementerian Keuangan esok hari. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan. Menju boleh kasih jempol, Pak. Jempol Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawaya menyatakan koalisi besar buruh secara tegas menolak pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pengenaan pajak tersebut justru memberatkan para buruh di Indonesia sebab para buruh telah banyak dikenakan pajak. JHT kita akan bertemu dengan Pak Purbaya dalam waktu segera karena itu memberatkan. Itu kan iuran tabungan buruh. Kita sudah kena PPh final kelas 1 dengan sangat besar, lalu kena lagi 5%. Termasuk pajak THR. Termasuk pajak THR, pajak pesangon. Ini kan luar biasa. Nah, jadi koalisi besar sikapnya jelas, kami menolak pajak. Kapal Pertamina Pride berhasil lintasi Selat Hormuz membawa 2 juta barel minyak. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom. Acara ini dipersembahkan oleh Pelaku curanmor ini terus meronta saat ditangkap oleh jajaran Polres Jember di Pondok Dalam, Semboro, Jember. Dalam penangkapan ini, 1 rekan pelaku kabur. Saat digeledah, polisi menemukan sebilah celurit dan kunci letter T yang diduga akan digunakan untuk mencuri motor. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sudah beberapa kali mencuri motor di wilayah Semboro. Pelaku juga disebut telah lama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Personil pada saat itu melakukan penyelidikan yang kemudian berpapasanlah dengan 2 orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Dilakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan karena memang dikenali ciri-ciri berikut dengan postur tubuh, sehingga yang bersangkutan dilakukan penangkapan pada saat itu. Pada saat dilakukan penangkapan, 1 orang berhasil melarikan diri dan satunya berhasil diamankan. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Jember, sementara 1 pelaku lain dalam pengejaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kilogram emas dan uang ratusan miliar rupiah disita polisi dalam penggeledahan kafe Money Changer dan rumah yang diduga milik Jampitsus. Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menggunakan campuran 50% bahan bakar berbasis kelapa sawit.
Pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah disita polisi saat menggeledah kafe dan juga rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi besar batubara PLN, Asabri dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara PLN, Asabri dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Berarti belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nunggu. Terkait penggeledahannya, terkait kasusnya, kasus Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clean dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara PLN, Asabri dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clean, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait penggeledahan Polri terhadap 3 kasus korupsi, mantan penyidik KPK mengungkap money changer menjadi tempat pencucian uang bagi koruptor. Dan berikut cuplikan dialog rekan Syifa Hanifah bersama Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Yang jelas penyidik dari Kortas Tipikor dan juga Mabes Polri perlu kita apresiasi ya, karena langsung bergerak cepat pasca peningkatan status dugaan tindak pidana korupsi dalam suplai batubara yang mengakibatkan blackout yang merugikan masyarakat ini ya dalam aktivitas sehari-hari ya, itu ke penyidikan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan. Disinilah kita
melihat bagaimana polisi berhasil membuktikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi mereka begitu kuat dengan ditemukannya uang ya sekitar 60-an miliar lah, dalam bentuk mata uang asing ya, dolar Amerika dan juga dolar Singapura, yang kita tahu bahwa sebelumnya kan juga terapkan pencucian uang ya dengan teknik follow the money dan upaya pencucian uang layering, artinya berubahnya mata uang dari rupiah menjadi dolar. Ini adalah bentuk adanya pencucian uang itu sangat benar terjadi. Changer itu merupakan sarana ya yang digunakan untuk para pelaku tindak pidana korupsi ya, itu kemudian ternyata ya digunakan untuk menjadi profesional money laundering ya. Saya pikir kita tinggal bersabar saja, dalam waktu tidak lama lagi saya yakin ya, apalagi uangnya sudah ada. Dalam tindak pidana korupsi ketika ditemukan uang ya, artinya bukti-buktinya sudah jelas dan kita tunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anan Supriyatna menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh polisi. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Usai polisi menggeledah kafe The Clan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah diduga milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sempat dijaga ketat personel TNI pada Rabu malam. Sejumlah personel TNI berjaga-jaga di depan gerbang rumah mewah diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di The Clan Signature Cafe dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai macam mata uang asing diduga terkait dengan penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Sementara itu, Mabes TNI buka suara terkait penjagaan di rumah Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Kapus Pen TNI Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Kapus Pen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan menyita sejumlah berangkas dan dokumen saat penggeledahan. Budi menjelaskan terkait pengamanan saat penggeledahan untuk menghindari gangguan yang menghambat penyelidikan. Tadi ditemukan ada berangkas, termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah
duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Ada informasi, Pak, ini selain dari 2 titik ini ada titik lain yang merupakan juga pejabat tinggi dari Kejagung. Apakah benar, Pak, itu? Ya, kita akan masih mendalami. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada teman-teman media. Tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dan juga dari tim yang menggeledah seperti apa, Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan permasalahan ataupun kendala. Semua berjalan lancar dan pihak dari The Clan pada saat kita juga datang, kita juga mencari saksi untuk dihadirkan dalam proses penggeledahan, ini semua berjalan lancar. Memang ini masih berjalan sampai dengan detik ini, artinya banyak hal-hal temuan yang harus dipilah. Ini menjadi barang bukti yang kita amankan untuk menjadi dalam proses nanti penyidikan, ataupun ini tidak digunakan dalam proses penyidikan. Ini dipilah, diseleksi. Pak Kabit, ini terkait dengan ada 3 objek perkara. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa, Pak, update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi dan mendukung pengusutan kasus mega korupsi oleh Polri. DPR juga menegaskan akan terus mengawal dugaan korupsi yang menyebabkan pemadaman listrik yang sangat merugikan masyarakat. Akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi 3 DPR RI apresiasi dan dukung Kortas Tipikor Usut Korupsi Batubara. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat dan tentu membawa dampak kerugian ekonomi dan lain-lain bagi masyarakat. Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor hukum. Kortas Tipikor Polri ungkap hasil penggeledahan di 3 lokasi utama penyelidikan kasus korupsi besar alias mega korupsi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di Newsroom pemirsa. YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer ke Mapolda Metro Jaya. Namun Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membantah adanya personel TNI yang mendatangi Mapolda Metro Jaya. Puluhan personil TNI berseragam bersenjata mendatangi gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak Kamis subuh. Suasana sempat mencekam karena kehadiran para anggota TNI berseragam loreng juga lengkap dengan senjata laras panjang. Dari pantauan dan informasi, para anggota TNI mendatangi gedung Direktorat Kriminal Khusus tempat penyimpanan hasil penggeledahan Kortas Tipikor Polri hari kemarin.
Pada peristiwa ini, YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus yang tengah disidik Polda Metro Jaya. Kami juga mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk tidak diam saja. Komisi 1, Komisi 3 yang membidangi soal pertahanan, yang membidangi soal penegakan hukum, mesti kemudian melakukan fungsi pengawasannya. Panggil Panglima TNI, Kemenhan, Jaksa Agung, Kepolisian untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jangan sampai kemudian penegakan hukum dapat diintervensi oleh tekanan militer yang itu sangat bertentangan dengan kemudian konstruksi ketatanegaraan, konstitusi, dan berbahaya bagi penegakan hukum ke depan. Namun menurut keterangan yang diberikan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, tidak pernah ada personel TNI mendatangi Mapolda Metro Jaya. Saat ini diketahui pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamanan Polda Metro Jaya perketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi besar. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berbeda dengan hari-hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya Kamis ini diperketat. Personel Brimob ditempatkan di beberapa titik mulai pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling pun juga dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. 3 kasus korupsi tersebut diantaranya pengadaan batubara yang memicu pemadaman listrik, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian utang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Saat penggeledahan, penyidik menyita 74 kg emas dan uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Kortas Tipikor Polri telah mengungkap hasil penggeledahan di 3 lokasi utama penyelidikan kasus korupsi besar alias mega korupsi. Namun Polri belum mengungkap secara resmi siapa pemilik aset yang disita maupun tersangka terkait temuan emas dan uang bernilai fantastis. Kortas Tipikor Polri mengungkap hasil penggeledahan di 3 lokasi utama penyidikan kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Di lokasi pertama, yakni restoran The Clan di Cipete, Jakarta Selatan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Di lokasi kedua, tempat penukaran uang atau money changer yang tak jauh dari restoran, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang asing senilai 7,2 miliar rupiah. Sementara di lokasi ketiga, sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menemukan berangkas tersembunyi di balik dinding berisi 74 kg emas batangan, uang 4,7 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Dengan estimasi total mencapai 476 miliar rupiah. Hingga kini, Kortas Tipikor Polri belum mengungkap secara resmi siapa pemilik aset yang disita maupun tersangka terkait temuan emas dan uang tersebut. Sementara Komisi 3 DPR RI mengapresiasi dan mendukung pengusutan kasus dan meminta polisi dan TNI solid. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau kepada TNI Polri untuk solid, termasuk jaksa juga. Termasuk jaksa solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya.
Publik masih menantikan kepastian mengenai siapa sosok di balik temuan fantastis 74 kg emas batangan dan uang tunai serta valuta asing senilai ratusan miliar rupiah yang disita oleh penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk melihat langsung rumah Jampitsus Kejagung, kami sudah terhubung dengan jurnalis kami Amrina Rida. Selamat malam Amrina, bagaimana perkembangan terkini di sana? Iya Diandra dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini di kediaman dari Jampitsus Febri Adriansyah yang berlokasi di Kebayoran Baru, ini memang cukup berbeda dibandingkan dengan Rabu malam kemarin, yang mana pada malam hari ini sudah tidak nampak lagi adanya aparat TNI berseragam yang melakukan penjagaan. Kita akan lihat terlebih dahulu visual langsung dari juru kamera kami, Jamie Jasin. Seperti inilah suasana di luar rumah dari Febri Adriansyah yang merupakan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kalau kemarin nampak ada penjagaan yang cukup ketat dari puluhan aparat TNI berseragam di area luar rumah, saat ini di area luar rumah cukup sepi dan tidak terlihat lagi adanya aparat TNI yang melakukan penjagaan. Tadi sore juga memang terlihat ada sejumlah kendaraan dinas Kejagung dan juga kendaraan pribadi yang terparkir, serta juga nampak sejumlah pihak dari Kejaksaan Agung yang silih berganti keluar masuk di area rumah dari Febri Adriansyah. Namun memang tidak ada statement yang disampaikan secara langsung dari pihak-pihak Kejagung yang melakukan aktivitas di area dalam rumah Febri Adriansyah, sehingga kami pun tidak dapatkan informasi sama sekali apa saja aktivitas yang dilakukan di area dalam rumah Febri Adriansyah. Saat ini memang terdapat sejumlah pihak dari Kejaksaan Agung yang nampaknya masih berada di area dalam dari rumah Febri Adriansyah. Nah, berkaitan dengan penjagaan yang dilakukan oleh pihak aparat TNI, ini dari pihak Kejaksaan Agung memang belum memberikan statement ataupun juga klarifikasi resmi mengapa terdapat penjagaan seketat itu yang cukup berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Namun kalau kami lihat begitu ya, dari Mabes TNI melalui Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas ini telah memberikan keterangan secara tertulis yang menyampaikan bahwa pengerahan personel ini dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Kejaksaan Agung, dan juga disampaikan bahwa pelaksanaan pengamanan yang dilakukan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Dari Mabes TNI ini pun juga sempat menyangkal bahwa penjagaan dari aparat TNI yang dilakukan di rumah dari Jampitsus Febri Adriansyah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan penggeledahan di 12 titik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama dengan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Nah, inilah yang saat ini masih kami pantau, Diandra dan juga pemirsa. Kita akan pantau apakah nanti dalam perkembangannya terdapat klarifikasi yang dilakukan berkaitan dengan isu yang sekarang sedang beredar. Sementara demikian, kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari rumah Jampitsus di Jakarta. Selamat malam Amrina, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menq RI Purbaya ancam rumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berkinerja buruk. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat mendadak ramai pada Kamis siang. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahnya kaca di kantor BGN sempat diduga teror penembakan oleh orang tak dikenal. Merespons dugaan tersebut, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Sementara menurut pihak kepolisian, pecahnya kaca bukan karena teror ataupun penembakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti gak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahannya. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, itu aja sih. Keterangan bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan
karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa selesai menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pekan lalu. Tim kuasa hukum terdakwa hanya menuntut satu hal, yakni agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in. Setelah sidang eksepsi yang digelar hari ini, Dr. Tifa akan menjalani sidang lanjutan pekan depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita berikut. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan yang terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Iya. Enggak bisa. Kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya ancam rumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kinerjanya buruk atau tidak efisien. Purbaya tegaskan seluruh unit DJP harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Siap perpajakan sekaligus jaga penerimaan pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengancam akan merumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Menurut Purbaya, kini Kementerian Keuangan punya kewenangan untuk mengambil langkah merumahkan karyawan yang kinerjanya buruk. Selain pembenahan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan juga terus membenahi sistem administrasi perpajakan Kortex supaya pelayanan berjalan lebih optimal. Kortex kita perbaikin lagi, udah bagus, tapi kan kemarin buat interface jadi lambat lagi. Kita betulin lagi, terus kita akan monitor kinerja setiap kantor pajak. Nanti kalau ada yang kelihatan terlalu lambat atau ada pengaduan masyarakat di tempat itu, kita akan cepat bertindak. Kan sekarang saya boleh merumahkan orang, saya akan merumahkan kalau mereka nggak kerja dengan bagus. Tapi rata-rata sekarang udah lebih baik. Cuman tetap aja kalau ada yang tidak efisien atau agak balelo ya kita beresin. Terkait hal tersebut, Purbaya berharap dengan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan prosedur kerja, serta pembenahan Kortex dapat menjaga pertumbuhan penerimaan pajak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan pembagian komisi bagi mitra ojek online turun dari 20% menjadi 8% telah diberlakukan. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan hal ini tidak membuat penurunan pendapatan pengemudi ojol dan justru dipandang sebaliknya. Kebijakan pembagian komisi ojek online telah berlaku sebesar 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk aplikator. Komisi tersebut turun menjadi 8% dari sebelumnya 20%. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemberlakuan skema komisi baru tidak menyebabkan penurunan pendapatan mitra pengemudi dan justru sebaliknya. Namun, Maman mengakui terdapat sebagian pengemudi yang mengeluhkan penurunan pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan layanan transportasi selama masa libur sekolah. Ia juga mengatakan para mitra ojol mengapresiasi atas kebijakan baru tersebut karena dinilai memberikan porsi pendapatan yang lebih besar kepada mitra pengemudi dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Kita menanyakan bagaimana kira-kira menurut teman-teman situasi ini. Ya, alhamdulillah positif semua. Mereka menganggap bahwa, saya kan menanyakan bahwa ada isu kok katanya dengan komisi mereka ditambahin 92% justru pendapatan malah makin kecil. Kita tanyakan sama mereka, enggak juga. Mereka mengatakan sebagian juga besar mengatakan alhamdulillah oke, tapi bahwa mungkin ada juga yang menurun, harus dilihat sekarang lagi liburan sekolah katanya. Kan sekarang lagi era liburan sekolah, terus juga anak-anak mahasiswa ada juga sebagian yang libur, dan artinya itu bukan semata-mata karena masalah pembagian komisi. Menteri UMKM memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit di Karawang, Jawa Barat, Kamis siang. Tak hanya membuktikan pencapaian teknologi, menurut Prabowo, B50 juga jadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Prabowo juga mengatakan dengan adanya B50, Indonesia tak akan lagi lakukan impor solar. Sementara itu, guna mendukung transisi penerapan B50, Badan Usaha BBM diberi masa transisi hingga 30 September 2026 untuk habiskan stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40. Saudara-saudara sekalian,
dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Pemirsa, nilai tukar mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat kembali menunjukkan tren pelemahan pada Kamis 9 Juli 2026. Pada penutupan perdagangan Kamis sore, rupiah melemah 114 poin ke level 18.128 rupiah per dolar Amerika Serikat dari yang sebelumnya berada di posisi 18.014 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar global terhadap potensi gangguan pasokan energi akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menilai bahwa ketegangan di Selat Hormuz menjadi pemicu utama yang mengganggu stabilitas pasar global. Bank Sentral Amerika kemungkinan besar yang tadinya berencana untuk menaikkan suku bunga, kemungkinan besar hanya mempertahankan suku bunga. Nah, kalau seandainya memang benar mendekati 2% nantinya, inflasi, kemungkinan besar Bank Sentral Amerika bisa saja akan menurunkan suku bunga, tapi itu pun juga melihat kondisi geopolitik di Timur Tengah, terutama adalah di Selat Hormuz. Nah, ini yang membuat harga rupiah ya kembali mengalami pelemahan di atas 18.000. Itu dari segi eksternal.